Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pengajian Kamis Manis yang insya Allah akan hadir setiap Kamis malam di channel YouTube Gelora TV. Pengajian Kamis Manis ini diadakan oleh Majelis Taklim Nisaul Jannah Gelora yang insya Allah akan mencerahkan dan mewarnai kehidupan Islam dan iman kita. Amin ya Rabbal Alamin. Pemirsa di rumah dan dimanapun berada, semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Dan jangan lupa juga follow semua sosial media Partai Gelora Indonesia dan subscribe channel YouTube Gelora TV. Saya Syifa Aulia sebagai host yang akan menemani acara ini dari awal sampai akhir, dan alhamdulillah juga sudah hadir narasumber kita yaitu Ustazah Hajah Lulu Masluho LC. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tema pengajian kita kali ini adalah sayangi yatim, bahagialah hatimu. Nah, pasti pemirsa di rumah sudah penasaran, apakah kita menyayangi anak yatim sehingga hati kita bahagia atau seperti apa? Baiklah, langsung kita tanyakan kepada narasumber kita yaitu Ustazah Lulu untuk memberikan kajiannya terkait sayangi yatim, bahagialah hatimu. Silahkan Ustazah. Ya, terima kasih Syifa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsira kama amar, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah, nasta'inuhu bis-sabri was-salah 'alal birri wat taqwa, wa nastaghfiruh min jami'id dzunub wal khotoya, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, kita kembali bersama di pengajian Kamis Manis yang diadakan oleh Majelis Taklim Nisaul Jannah Gelora. Mudah-mudahan pengajian ini akan membawa keberkahan, membawa pencerahan, dan mudah-mudahan membawa manfaat untuk kita semua. Insya Allah kajian pada malam ini atau hari ini adalah tentang sayangilah yatim, maka bahagialah hatimu atau hidupmu ya. Bila kita menyayangi yatim, kita akan merasakan kebahagiaan dalam hidup kita. Dan memang itulah janji dari Allah dan Rasul kepada kita ya, Syifa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ad-Duha, "Fa'ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar." Jadi terhadap anak yatim maka jangan sampai kita menghardiknya. Dan juga terhadap orang yang meminta-minta jangan sampai kita menolaknya. Ya, jadi sifat definisi yatim itu dalam Islam adalah orang yang kehilangan atau anak yang kehilangan orang tuanya atau bapaknya ya. Kalau dalam syariat sebenarnya tidak ada perbedaan antara meninggalnya atau wafatnya seorang bapak atau seorang ibu. Ya, jadi kalau kita kan ada kalau yatim meninggal atau yang bapaknya wafat, ya itu yatim. Kalau yang ibunya wafat maka disebut piatu. Tetapi sebenarnya dalam syariat baik bapak atau ibu yang wafat maka itu disebut yatim. Ya. Jadi kenapa kita mesti sayang, mesti berusaha ya memperhatikan? Sebab memang yatim ini orang yang atau anak yang kemalangan, ibaratnya malang karena ibunya yang disayangi, bapaknya yang disayangi, kemudian wafat ya. Mungkin kita tidak bisa merasakan langsung karena kita tidak merasakan ya. Tapi begitu seorang anak itu merasakan ya, kenapa kita harus sayang? Karena kalau kita tidak sayang kepada anak yatim ini, dia akan kehilangan atau akan kekurangan kasih sayang. Dan kita tahu ketika dalam masyarakat ada masa-masa kekurangan kasih sayang bagi seorang anak, maka mungkin tumbuh kembangnya juga tidak sempurna, kemudian jangan sampai ini menjadi persoalan atau masalah bagi masyarakat kita ya. Bisa jadi mungkin jadi nakal, jadi liar ya, kemudian mungkin bisa jadi anak ini akan menjadi naudzubillah jangan sampai menjadi sampah masyarakat. Nah, ini solusi dari Islam sebelum anak yatim ya, karena definisi yatim sendiri ini ada perbedaan, ada ulama yang mengatakan anak yatim itu sebelum usia balik. Kalau udah balik maka
tidak lagi dikatakan yatim karena sudah bisa mandiri, sudah bisa mencari nafkah dan lain-lain. Ya, maka memang diutamakan anak yang belum usia balik ya. Balik kan kalau perempuan sekitar usia 12 ya, kalau laki-laki sekitar 13 atau 14 ya. Yang ada tanda-tanda nanti dalam syariat. Jadi kenapa kita harus sayang? Sebab memang kalau tidak kita yang menyayangi atau kita yang memperhatikan mereka, siapa lagi? Ya. Siapa lagi yang akan memberikan kasih sayang, memberikan perhatian ya kepada mereka? Ya, karena mereka sudah kehilangan. Nah, kita aja kehilangan, contohnya, misalkan kita kehilangan HP, pasti kita udah merasa ada yang hilang dari diri kita. Apalagi ini kehilangan seseorang yang sangat kita sayangi. Ya. Kemudian ini yang paling Allah peringatkan lagi dalam surat Al-Ma'un. Ya. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, fadzalikal ladzi yad'ul yatim, wala yahuddu ala ta'amil miskin. Ya. Kata Allah, tahukah kamu orang yang mendustakan agama, ya, yaitu orang yang menghardik anak yatim atau tidak menyayangi anak yatim. Kalau menghardik kan berarti nggak sayang gitu, kata-katanya kasar atau membenci atau tidak memperhatikan ya. Jadi memang bukan hanya setahun sekali kita tahu bulan Muharram disebut bulan anak yatim gitu. Tapi sebenarnya menyantuni ini bukan setahun sekali ya. Justru kalau bisa itu kita benar-benar mengurus atau mengkafalahi ya. Jadi ini kafalah itu merawat ya. Jadi bukan sekedar sekali-sekali, setahun sekali ya, walaupun nggak apa-apa aja ya, daripada nggak sama sekali, setahun sekali pun bagus. Tapi sebenarnya kita harus tahu kebutuhan anak yatim itu apa dari A sampai Z. Inilah yang disebut mengkafalahi. Ini yang disebut dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, ana wakafilul yatim fil jannah hakada. Kemudian Rasulullah berkata ya, jadi saya dengan anak yatim seperti ini ya, asyara ila sababah wal wusto ya, mengisyaratkan kepada jarinya, jari tengah dengan jari telunjuk ya, dari telunjuk dengan asababah wal wusto dengan jari tengah. Jadi Rasulullah sangat dekat nanti di surga dengan anak yatim. Kenapa? Ya karena anak yatim sudah merasakan penderitaan sejak kecil ya. Jadi ketika kita memenuhi kebutuhan mereka ya, kemudian kita menyayangi ya, baik itu kebutuhan jasmani atau rohani ya, kebutuhan tentang kasih sayang ya. Kenapa mungkin Syifa sering nggak dengar anak yatim itu kadang nakal? Iya. Ya karena ya karena apa? Karena kurang kasih sayang. Mungkin apalagi yang masih kecil ya, mungkin dia bertanya-tanya, alam bawah sadar dia juga memberontak. Kenapa orang tua saya diambil? Kenapa orang tua saya wafat gitu? Tapi kan dia ibaratnya belum bisa menerima secara sempurna ya kehilangan ini gitu. Makanya ketika nanti ada yang baik, oh ternyata ada yang baik sama saya, oh ternyata ada yang memperhatikan saya. Ya inilah solusi bagi anak yatim supaya nanti tidak nakal gitu. Ya jadi gitu ya Syifa. Kemudian Ustazah, bagaimana nih sifat kita kepada anak-anak yatim itu tersendiri Ustazah dalam Islam ya? Iya. Jadi kan kita diminta untuk lemah lembut ya. Memang kadang ujian ya, bahkan ya ini mungkin seperti istilah telur duluan atau ayam duluan. Ya, jadi sebenarnya anak yatim ini nakal terus kita sebel, apa sebenarnya kita karena kita nggak memperhatikan terus dia nakal. Ya, ini kita istilahnya tidak membicarakan ini ya. Yang penting kita berusaha mencari solusi bahwa sebenarnya yang disuruh oleh Islam itu kita menyantuni anak yatim. Ya. Bahkan disebutkan dalam sebuah hadis ya, kata Rasulullah, orang yang mengusahakan biaya atau makanan untuk seorang janda dan orang miskin seperti orang yang berjihad di jalan Allah ya. Jadi orang yang sayang sama, artinya sayang ini bukan anak yatim aja, bahkan menyantuni atau menyayangi ibunya atau bapaknya ya di jalan Allah itu seperti berjihad di jalan Allah. Aku mengira Rasulullah bersabda, dan seperti orang yang sholat malam terus menerus atau berpuasa selamanya. Artinya pahala ini besar-besar, pahala yang luar biasa ketika kita sayang kepada anak yatim. Jadi sayang itu bukan berarti hanya dengan materi aja ya. Mungkin kita kalau materinya kurang, kita dengan kasih sayang kita. Ya.
Dan di sini disebut janda, ya janda dalam arti ibunya anak yatim. Ya, bukan berarti jangan salah paham ya, seperti mungkin kejadian-kejadian atau peristiwa yang ada di masyarakat kita ya. Jadi sayang ibunya, anaknya diabaikan ya. Kemudian seakan-akan ini perintah untuk laki-laki, padahal bukan. Ya, ini perintah untuk kita laki-laki dan perempuan. Jadi memang kita disuruh sayang sama janda-janda, artinya janda-janda yang kehilangan suaminya. Ya, kita disuruh apa? Disuruh memperhatikan, mungkin dia perlu curhat, mungkin dia perlu apa, perlu jalan-jalan. Ya, ya istilahnya sepasang ya, sepasang antara ibunya dengan anaknya atau antara bapaknya dengan anaknya. Kenapa di sini disebutkan dalam hadis ini janda? Bisa jadi karena kalau seorang kehilangan ibu ya, atau seorang kehilangan ayah ya, memang dua-duanya disebut yatim, tapi kehilangan ibu masih ada tonggak keluarga, masih ada yang mencari nafkah ya, masih ada mungkin yang memenuhi kebutuhan jasmaninya. Tetapi kalau kehilangan ayah ya, pasti yang tinggal adalah orang-orang lemah. Karena janda dengan anak yatim ini termasuk orang lemah, dan kata Rasul kita disuruh menyayangi orang-orang yang lemah. Ya, karena memang kebanyakan di surga itu bahkan dari orang-orang yang lemah, artinya orang-orang lemah yang punya iman yang kuat. Nah, gimana supaya orang lemah ini punya iman yang kuat? Berarti kita yang akan menyayangi mereka, begitu sih, Pak. Ustazah, ada nggak sih anak yatim tapi dia itu yang nggak berhak untuk kita santuni atau yang tidak berhak untuk mendapatkan zakat, Ustazah? Iya, ada sih, Pak. Jadi memang nggak semua anak yatim juga kekurangan harta ya. Misalkan dia mungkin ditinggal bapaknya, tapi bapaknya itu punya peninggalan harta yang banyak ya. Jadi dia memang nggak berhak dikasih zakat ya. Tetapi tetap harus dikasih belas kasihan ya. Belas kasihan itu kasih sayang, jangan sampai kesel, jangan sampai marah ya. Kalaupun kesel memang kadang kan ngeselin gitu. Tapi ya kita kuat-kuatin aja. Oh ya, ini kata Allah kita suruh menyantuni yatim. Menyantuninya dengan apa? Dengan kata-kata yang baik ya, dengan kesabaran, dengan keikhlasan kita berusaha wajarlah dia begitu, dia memang kehilangan bapaknya kan dari kecil gitu, wajarlah dia begitu. Tapi sambil terus kita edukasi, kita berikan arahan, kita berikan nasihat-nasihat supaya dia menjadi anak yang soleh atau soleha gitu. Ustazah, kalau misalnya nih di keluarga kita ada anggota keluarga yang yatim, Ustazah, tapi di luar lingkungan lagi seperti tetangga atau luar-luar lagi itu deh pokoknya ya, itu ada lagi anak yatim, Ustazah. Nah, kita kan pengen memberikan sedikit rezeki kita untuk mereka gitu, ingin membuat mereka bahagia. Nah, yang diprioritaskan itu apakah anak yatim dari keluarga kita juga atau tetangga dulu nih? Karena kan rezeki kita nggak semuanya bisa mengcover anak yatim yang ada di lingkungan kita, Ustazah. Iya, jadi memang di sini ada skala prioritas ya, dan Islam menunjukkan skala prioritas itu ya, bahwa anak yatim yang ada ikatan kekerabatan atau ikatan darah atau ikatan persaudaraan itu lebih didahulukan dari anak yatim yang mungkin jauh ya. Karena apa? Al-aqrab fal aqrab ya. Jadi yang lebih dekat dari kita dia yang berhak mendapat sedekah dari kita. Dan ini berdasarkan apa? Ya berdasarkan hadis Rasul. Sedekah kita kepada saudara kita itu lebih utama. Sedekah kita kepada suami kepada istrinya lebih utama ya. Sedekah keluarga kepada anaknya itu lebih utama. Jadi al-aqrab fal aqrab, yang paling terdekat dengan kita. Nah, kalau semua coba Siva bayangkan ya, kalau semua kita memperhatikan saudara kita masing-masing yang punya ikatan darah, pasti tidak ada keluarga yang terlantar. Karena masing-masing dilindungi atau disantuni atau dikafalahi ya. Dikafalahi itu pelihara ya oleh saudaranya masing-masing. Jadi nggak akan ada janda atau anak yatim yang terlantar, insya Allah. Insya Allah. Nah, Ustazah, Syifa juga pernah dengar nih, Ustazah, ada yang bilang tuh kalau kita nggak boleh untuk memakan harta anak yatim. Nah, itu maksudnya gimana tuh, Ustazah? Kita nggak boleh makan harta anak yatim. Iya. Tadi ya, mungkin kan Syifa tadi bertanya bahwa ada anak yatim yang nggak berhak mendapat zakat. Ada.
Artinya kalau santunan fisik mungkin dia udah cukup ya, karena hartanya banyak, bahkan mungkin bisa jadi lebih kaya dari yang bukan yatim. Tetapi dari sisi kasih sayang dia tetap punya kekurangan, artinya tetap ingin disayang ya, karena kehilangan orang tuanya, tetap ingin diperhatikan ya. Nah, kenapa nggak boleh makan harta anak yatim? Karena ini memang larangannya adalah larangan keras, artinya pengharamannya benar-benar haram ya, karena harta anak yatim ini memang harus diperuntukkan emang untuk yatimnya, karena sudah tidak ada yang menjaga, maka kita yang harus menjaga jangan sampai harta anak yatim ini termakan oleh orang-orang yang tidak berhak ya, karena dosanya menjadi dosa besar ya, memakan harta anak yatim yang bukan haknya. Dan satu lagi sih Pak, kenapa kita disuruh sayang sama anak yatim? Sebab Rasulullah pernah bersabda, ya Allah, aku menyatakan berdosa bagi orang yang mengabaikan hak dua orang lemah, anak yatim dan kaum wanita. Jadi Rasulullah paling marah ketika dua orang ini diambil haknya, yaitu hak wanita dan anak yatim. Jadi hak wanita itu maksudnya apa? Kita nggak boleh menzolimi atau menyakiti wanita-wanita di sekeliling kita. Ya, karena wanita itu termasuk orang yang lemah ya. Walaupun secara fisik banyak yang kuat ya, artinya tapi dari sisi penciptaan memang wanita itu mudah untuk ditindas, mudah untuk bully ya, atau mungkin diambil haknya gitu. Makanya Rasulullah paling marah. Ya Allah, aku menyatakan berdosa. Jadi ini Rasulullah berjanji, pokoknya orang yang nggak baik sama perempuan, nggak baik sama anak yatim ya, maka atau anak yang lemah ya, anak yatim dan perempuan, maka Rasulullah menyatakan dia berdosa. Naudzubillah. Nah Ustazah, sampai kapan sih status yatim itu melekat pada diri seorang itu? Ya, tadi kan di awal sudah ada keterangan sedikit ya, bahwa batasan yatim ini ada perbedaan pendapat. Ya, ada yang berpendapat sampai anak itu balik. Ya, jadi kalau perempuan sampai haid, setelah haid udah tidak dianggap yatim lagi karena sudah bisa dianggap mandiri. Ya. Kemudian ada kalau laki-laki sampai dia bermimpi atau keluar mani, ya artinya itu sudah batasan dia haid. Nah ini sudah tidak dianggap yatim. Tapi ada juga ulama yang menyatakan bahwa tetap yatim, ya selama dia belum bisa menyokong hidupnya sendiri, selama belum bisa mandiri, belum kerja lah gitu ya, belum bisa mandiri atau belum bisa mapan, maka dia disebut anak yatim. Mapan dalam arti untuk mengurus dirinya sendiri, bukan mapan punya mobil, punya rumah, ya enggak begitu batasannya, tapi batasannya adalah anak ini bisa mengurus dirinya sendiri enggak gitu. Oke, baik. Alhamdulillah Ustazah, kajian kita untuk tema kali ini sudah selesai. Alhamdulillah, semoga ilmu yang Ustazah berikan dapat bermanfaat untuk pemirsa di rumah, juga kita yang ada di sini untuk menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah pemirsa di rumah, sudah selesai kajian dengan tema kali ini, yaitu sayangi yatim maka bahagialah hatimu atau hidupmu. Terima kasih pemirsa yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa share video ini agar menjadi amal jariah untuk Anda yang men-share-nya dan kami semua. Dan jangan lupa juga follow semua sosial media Partai Gelora Indonesia dan subscribe channel ini, Gelora TV. Kurang lebihnya mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.